wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, NIM 118 dari kelas Agribisnis 5B. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang metode transportasi dan metode penugasan dengan menggunakan aplikasi GM for Windows. Sebelumnya saya sudah memiliki contoh kasus. Berikut ini ada contoh kasusnya untuk metode transportasi. Perusahaan pengolahan ikan bernama Hasil Laut memproduksi suatu produk berupa ikan sarden kaleng. Perusahaan akan mengirimkan hasil produk ikan sarden kaleng kepada 5 konsumen, di mana perusahaan Hasil Laut memiliki 5 pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, pabrik D, dan pabrik E. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Surabaya, Semarang, Jakarta, Banyuwangi, dan Denpasar. Kapasitas produksi ikan sarden kaleng setiap pabrik adalah: untuk pabrik A sebesar 6.700 kaleng, pabrik B 5.900, pabrik C 7.200, pabrik D 7.500, pabrik E 6.500. Sedangkan kebutuhan konsumen di setiap kota adalah sebagai berikut. Untuk kota Surabaya sendiri kebutuhannya adalah sebesar 6.800, untuk kota Semarang 7.340, Jakarta 8.200, Banyuwangi 5.000, dan Denpasar sebesar 6.700. Dan berikut ini adalah tabel biaya pengiriman produk dalam bentuk rupiah. Untuk biaya pengiriman pabrik A ke Surabaya sebesar 310. Sedangkan untuk ke kota Semarang, pabrik A membutuhkan biaya sebesar 280. Dan di Jakarta sebesar 360. Di Banyuwangi untuk biaya pengiriman pabrik A sebesar 380 dan biaya pengiriman pabrik A ke Denpasar sebesar 350. Sedangkan biaya pengiriman pabrik B ke kota Surabaya sebesar 340 dan biaya pabrik B ke Semarang 268. Biaya pengiriman pabrik B ke kota Jakarta sebesar 315 dan biaya pengiriman ke kota Banyuwangi sebesar 275, dan di kota Denpasar untuk biaya pengiriman pabrik B sebesar 330. Sedangkan pabrik C untuk biaya pengiriman ke kota Surabaya sebesar 330, ke kota Semarang 290, ke kota Jakarta sebesar 150, ke Banyuwangi sebesar 220, dan biaya pengiriman pabrik C ke Denpasar sebesar 215. Dan untuk pabrik D, biaya pengiriman ke kota Surabaya sebesar 165, ke kota Semarang 175, dan ke kota Denpasar sebesar 225, kota Banyuwangi sebesar 230, dan biaya pengiriman pabrik D ke Denpasar sebesar 310. Dan yang untuk pabrik E, pengiriman ke Surabaya membutuhkan biaya sebesar 195, ke kota Semarang sebesar 200, kota Jakarta 120, ke kota Banyuwangi sebesar 205, dan ke kota Denpasar sebesar 255. Sedangkan permintaan di kota Surabaya adalah sebesar 7.340, dan untuk permintaan di kota Semarang adalah 6.560. Jakarta sendiri permintaannya adalah 8.200 dan Banyuwangi sebesar 5.000, dan di pasar 6.700. Dan untuk kapasitas pabrik A adalah 6.700, pabrik B 5.900, pabrik C 7.200, pabrik D 7.500, pabrik E adalah sebesar 6.500. Dan pertanyaannya adalah jelaskan kesimpulan dan biaya transportasi minimum yang dikeluarkan perusahaan. Untuk mengerjakan soal ini, pertama harus buka aplikasi komputer dulu. Karena kita menggunakan metode transportasi, kita lihat di modul 3, kita lihat metode transportasi. Kita klik, kemudian kita ganti judul sesuai nama perusahaan tadi. Hasil Laut. Untuk number of source ini sebesar
5. Nah, untuk number of destination kemudian adalah 5 karena yang itu adalah 5 kota. Karena perusahaan ingin menghitung biaya minimum transportasi, maka kita pilih minimize. Dan selanjutnya adalah klik OK. Maka akan muncul tabel input seperti ini. Untuk menginputkan data, kita mempunyai dua cara. Yang pertama adalah dengan cara manual. Kita masukkan satu persatu. Seperti kita ketik sesuai dengan soal. Lalu destinasinya kita samakan dengan soal. Surabaya, Semarang, Jakarta, Banyuwangi, Denpasar. Karena menggunakan cara manual ini pengerjaannya agak lama, maka untuk memudahkan pengerjaan soal, kita bisa langsung mengcopy tabel ini, tabel biaya tersebut, dan langsung kita masukkan ke dalam tabel input. Kita blok yang ini semuanya, kita copy, Ctrl C, terus kita masukkan di sini, Ctrl V. Apabila data sudah dimasukkan ke tabel input semuanya, langkah selanjutnya adalah klik solve. Maka akan muncul tabel seperti ini. Karena yang ditanya dari soal adalah jelaskan kesimpulan dan biaya transportasi minimum yang dikeluarkan perusahaan, maka kesimpulannya adalah sebaiknya pabrik A mengirimkan produk sebesar 6.400 ke kota Semarang dan 300 kaleng ke kota Denpasar. Dan untuk pabrik B sendiri mengirimkan produk sebesar 5.000 kaleng ke kota Banyuwangi dan 900 ke kota Denpasar. Dan untuk pabrik C ini sebaiknya mengirimkan 1.700 kaleng ke kota Jakarta dan 5.500 kaleng ke kota Denpasar. Sedangkan untuk pabrik B sebaiknya mengirimkan 7.340 kaleng ke kota Surabaya dan Semarang sebesar 160. Dan yang terakhir untuk pabrik B, maaf ini sebelumnya Ibu kita bisa mengedit, kalau ada kesalahan ini bisa diedit. Nah, ini sudah benar. Dan untuk pabrik E hanya satu tujuan, yaitu di kota Jakarta, yaitu sebesar 6.500 ke kota Jakarta. Dan sedangkan untuk biaya minimumnya perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 7.025.100. Jadi sudah begitu kesimpulannya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode penulisan. Sebuah perusahaan bernama Dewi Sri memproduksi kue, di mana perusahaan tersebut mempunyai 4 karyawan. Karyawan tersebut bernama Surti, Astuti, Wati, dan Minah. Sedangkan perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh karyawan. 4 pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan Dewi Sri adalah mencetak, mengoven, pengemasan, menimbang. Terus setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan dan pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Berikut ini merupakan tabel biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan. Untuk Bu Surti sendiri, yaitu biaya penugasannya sebesar 13, untuk mengoven 14, pengemasan 11, dan menimbang 29. Sedangkan Mbak Stuti untuk biaya mencetak adalah
18, untuk mengoven 16, untuk pengemasan 15, untuk menimbang 9, dan untuk Ibu Hati biaya untuk mencetak adalah 17, untuk mengoven 21, pengemasan 8, menimbang 14. Dan untuk Ibu Minah sendiri adalah biaya mencetak sebesar 11, biaya mengoven 9, biaya pengemasan 20, dan biaya menimbang 12. Terus tentukan skedul penugasan yang optimal. Untuk pengerjaan ini kita langsung lanjut ke aplikasi POM-DM. Karena tadi mencari untuk metode penugasan, maka kita lihat di modul B, kita klik ke yang assignment. Kita klik sesuai dengan nama perusahaan. Number of job kita klik 4, dan untuk number of margin yaitu 4. Kalau number of jobs di sini 4, maka di sini sudah otomatis 4. Dan untuk objektifnya kita klik ke minimize, dan selanjutnya adalah klik OK. Kita di sini untuk job 1 kita sesuaikan dengan soal, yaitu kita ganti dengan nama karyawan. Yang pertama adalah Bu Surti, Astuti Wati Minah. Ibu Minah. Dan untuk margin 1, margin 2, margin 3, margin 4 kita sesuaikan dengan soal juga. Mencetak, mengoven, pengemasan, menimbang. Untuk memasukkan menginput data ada 2 cara, yaitu dengan cara manual dan cara yang langsung kita copy di soal. Karena untuk memudahkan dan mempercepat pengerjaan, maka kita langsung mengcopy tabel ini, tabel biaya. Terus selanjutnya kita Ctrl C, kita masuk aplikasi POM-DM, terus Ctrl V. Setelah data dimasukkan, langkah selanjutnya adalah klik solve. Dan keluar hasilnya. Karena pertanyaannya adalah tentukan skedul penugasan yang optimal, maka kesimpulannya adalah untuk Ibu Surti sebaiknya melakukan pekerjaan mencetak, sedangkan Ibu Astuti melakukan pekerjaan menimbang, dan Ibu Wati melakukan pekerjaan pengemasan, dan Ibu Minah mengerjakan pekerjaan mengoven. Sedangkan untuk biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 39. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat. Atas nama Adi Setiawan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.